Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4491. Duncan bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, hal yang saya minta Anda selidiki, ada petunjuk baru? Ya. Pihak lain buru-buru berkata, mengerjakannya, meskipun pemilik toko angsa panggang ini. Dia datang ke Amerika Serikat lebih dari 20 tahun yang lalu, tetapi masih menjadi imigran ilegal. Dan kemungkinan asalnya adalah dari Pulau Hong Kong. Jadi saya telah meminta informan Pulau Hong Kong untuk membantu menyelidiki, untuk melihat apakah kita dapat merasakan identitas aslinya. Bagus. Duncan tiba-tiba menjadi bersemangat, dan berkata tanpa direkam. Meskipun saya pensiun lebih awal, tetapi masalah ini harus terus Anda selidiki, mungkin ada panen besar. Keesokan harinya. Itu terjadi pada hari Sabtu. Karena Claire bertekad untuk pergi ke New York untuk melihat konser. Dia melamar Charlie bahwa dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke New York lebih awal. Berjalan-jalan di sekitar New York, pergi ke konser di malam hari. Kemudian tinggal di kota untuk bermalam, berjalan-jalan untuk hari lain keesokan harinya, dan kembali pada minggu malam. Charlie merasa istrinya bekerja terlalu keras di kelas pada hari kerja. Jadi wajar saja, ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak istrinya bersantai dan melepas lelah. Jadi, tanpa berpikir, dia menyetujui proposal Claire. Dan kemudian minta seseorang memesankan suite untuknya di Hotel Shangri-La di New York. Setelah mereka berdua sarapan, mereka pergi ke New York. Menurut pengetahuan Claire sebelumnya tentang New York, Charlie pertama-tama membawanya ke Times Square, dan kemudian melihat patung Liberty yang terkenal. Saat keduanya berkeliling, selusin anggota keluargaan, dengan 2 pesawat pribadi, tiba di New York. Setelah mendarat dengan selamat, nenek Charlie menelepon Sarah. Pada saat ini, Sarah, yang sudah mulai mempersiapkan penampilan resmi malam itu di arena, tiba-tiba menerima telepon dari wanita tua dan buru-buru mengangkat telepon dan berkata dengan hormat, "Nenek." Wanita tua itu menjawab sambil tersenyum dan bertanya dengan riang. "Sarah, apa kamu sibuk? Nenek tidak menundamu dengan meneleponmu, kan?" Sarah berbohong dan berkata, "Nenek, aku tidak sibuk, aku hanya duduk untuk istirahat." "Bagus." Wanita tua itu menghela nafas lega dan buru-buru berkata, "Sarah, aku sudah membawa kakekmu, paman dan bibimu ke New York. Dan aku ingin datang ke konsermu malam ini untuk mendukungmu." Sarah pertama kali membeku, dan hal pertama yang muncul di benaknya adalah Charlie. Meskipun dia berharap Charlie akan dapat mengidentifikasi dengan keluarga neneknya sesegera mungkin. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa selama dia tidak membuat keputusan ini, dia tidak bisa membuat keputusan untuknya. Karena itu, jika keluarga nenek Charlie juga datang untuk melihat konser hari ini, mungkin meningkatkan kemungkinan identitas Charlie terungkap. Namun, dia dengan cepat berpikir bahwa dia sudah berbicara dengan Tasha kemarin, dan menginginkan kotak VIP paling tengah. Karena dia duduk di dalam kotak, selama dia memberi sedikit perhatian, dia tidak akan ketahuan. Jadi, dia berkata kepada wanita tua itu, "Nenek, tunggu aku. Saya akan berkoordinasi dengan agen untuk melihat apakah ada kursi yang bisa dikosongkan." Wanita tua itu tertawa, "Sarah, kamu tidak perlu repot dengan masalah ini. Aku meminta pamanmu untuk berkonsultasi, aku tahu tiket konsermu sudah lama habis terjual. Pamanmu telah menghubungi beberapa pedagang yang menjual tiket dengan harga tinggi, biarkan dia mengirim seseorang untuk membelinya." Sarah sibuk berkata, "Tidak masalah nenek, saya pertama kali diminta untuk melihat tentang situasi. Baru-baru ini banyak orang di internet yang ingin membeli tiket bekas tapi tertipu. Saya akan bertanya kepada agen apakah ada tiket yang dipesan, itu solusi yang tepat." Wanita tua itu tidak terlalu memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, Sarah." "Bagaimana bisa?" kata Sarah. "Kamu datang jauh-jauh untuk melihat penampilanku, aku tidak bisa lebih bahagia." Sarah menutup telepon dan segera menelepon Charlie. Pada saat ini, Charlie mengunjungi patung Liberty bersama Claire. Dan ketika dia menerima telepon Sarah, dia berkata dengan sangat lembut, "Halo, Nona Gu, apa yang bisa saya bantu?" Bab 4492. Sarah tahu bahwa mungkin tidak nyaman baginya untuk berbicara. Jadi dia menurunkan volume beberapa poin dan berbicara. "Tuan Wade, wanita tua dari keluargaan baru saja menelepon saya. Mengatakan bahwa dia membawa lelaki tua dan sekelompok anak-anak ke New York.
Dan mereka ingin melihat konser saya di malam hari. Bagaimana menurut Anda bagaimana saya harus menangani masalah ini? Mendengar ini, Charlie hanya bisa sedikit mengernyit. Dia samar-samar merasa sebelumnya bahwa keluarga nenek mungkin datang untuk mendukung Sarah. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar untuk menghindari kontak langsung dengan keluarga neneknya. Charlie sendiri tidak mau datang ke konser ini. Tapi di satu sisi, dia tidak ingin membuat istrinya sedih. Dan di sisi lain, ada kotak VIP, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Sekarang ketika dia mendengar bahwa wanita tua itu telah membawa pria tua itu, dia berbicara dan berkata, "Pengunjung adalah tamu, Nona Gu sebaiknya bersikap baik dan menghibur." Sarah berkata, "Tuan Wade, saya pikir begitu, tetapi sekarang ada situasi lain." Kedua orang itu sudah tua, dan statusnya agak istimewa. Jika benar-benar membiarkan mereka menonton penampilan saya di antara penonton, saya khawatir itu tidak pantas. Ide saya adalah mengatur kotak VIP untuk mereka, agar kedua orang tua itu juga bisa lebih mudah. Setelah jeda, Sarah berkata, "Aku akan membiarkan Tasya mengatur waktu yang baik. Biarkan dia mengatur agar Anda dan Nyonya Wade masuk ke panggung terlebih dahulu. Dan kemudian mengatur agar mereka masuk, bagaimanapun, ada segalanya di dalam kotak. Kamu dan Bu Wei tidak akan keluar di antara pertunjukan, dan setelah pertunjukan, aku akan membiarkan Tasya membawa mereka pergi dulu. Kalian berdua seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Pengaturan ini sempurna. Bagaimana menurutmu?" Charlie sedikit berpikir sejenak, lalu langsung setuju dan berkata, "Pengaturan ini cukup masuk akal, selama kita bisa memastikan bahwa kedua belah pihak jangan masuk dan keluar pada saat yang sama, seharusnya tidak ada dampak pada Feng Shui." Sarah secara alami memahami kata-kata Charlie. Jadi dia berkata, "Kalau begitu, aku akan mengirim pesan yang jelas kembali ke wanita tua itu. Dan aku akan meminta Tasya untuk mengatur agar mereka dipisahkan darimu dalam sebuah kotak sehingga lebih aman dan stabil." "Tidak dibutuhkan." Charlie membuka mulutnya dan berkata, "Biarkan kedua belah pihak bersebelahan, itu tidak masalah." Bagi Charlie, dia juga memiliki rasa keegoisan. Selama bertahun-tahun, dia tidak melihat kakek neneknya lagi, tetapi dalam hatinya, perasaannya terhadap neneknya masih relatif dalam. Setelah kecelakaan orang tuanya, hatinya mengeluh tentang kakek. Mengeluh tentang kakek, tetapi tidak pernah mengeluh tentang nenek. Karena dia tahu bahwa neneknya sangat baik kepada keluarganya yang terdiri dari 3 orang. Meskipun tidak banyak bertemu sebagai seorang anak, tapi cintanya padanya, dia masih ingat dengan sangat jelas. Oleh karena itu, ia juga sangat ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan neneknya. Sarah menebak apa yang ada dalam pikiran Charlie, jadi dia berkata, "Kalau begitu aku akan membiarkan Tasya mengaturnya di sebelahmu." "Baik." Setelah menutup telepon, Claire, yang penasaran di samping, bertanya, "Sayang, apakah Nona Gu yang menelepon?" "Ya." Charlie mengangguk, tidak bersembunyi. Claire terkejut dan bertanya, "Nona Gu akan memulai penampilannya pada suatu sore. Dia seharusnya sangat sibuk saat ini, mengapa dia meneleponmu saat ini?" Charlie kemudian berkata, "Nona Gu mengundang beberapa tamu dengan status khusus hari ini. Dan ingin saya melihat apakah itu akan mempengaruhi Feng Shui, saya memberinya ide untuk meminimalkan dampaknya." Claire bertanya dengan heran, "Tamu juga mempengaruhi Feng Shui?" Charlie dengan santai tertawa, "Itu wajar. Dalam Feng Shui, setiap helai rumput dan setiap daun pohon akan mempengaruhi Feng Shui, apalagi orang. Tepatnya, apakah seseorang menginjak kaki kirinya atau kaki kanannya terlebih dahulu. Ketika dia meninggalkan rumah di pagi hari akan mempengaruhi keberuntungannya sepanjang hari." Claire terkejut dan bertanya, "Apakah itu benar-benar misterius? Kaki mana yang lebih dulu memiliki efek yang baik?" "Tentu saja." Charlie tertawa, "Jika langkah pertama adalah kaki kiri, mungkin akan lancar. Sepanjang hari Anda akan aman dan sehat, tetapi jika langkah pertama adalah kaki kanan, kecepatan mulus sepanjang hari ini semua akan terganggu, mungkin karena kaki kanannya keluar. Setengah jalan menuruni tangga ketika kaki kiri adalah langkah di udara dari tangga. Seseorang mungkin berguling ke rumah sakit, mungkin juga karena kaki kanan yang keluar duluan. Setelah keluar, kaki kiri tidak sengaja menginjak kotoran anjing. Dan hal-hal ini, jika dia keluar dengan kaki kirinya terlebih dahulu.
dia bisa menghindarinya secara alami. Ini adalah efek kupu-kupu Feng Shui. Bab 4493. Claire tampaknya memahami teori Feng Shui Charlie. Selalu merasa seolah-olah ada sedikit kebenaran, tetapi juga merasa seolah-olah dengan sedikit misteri. Namun, dia tidak mengerti hal-hal yang dia tidak tahu. Sebagian besar waktu itu dengan sedikit hormat, jadi tidak menimbulkan pertanyaan. Dan di sisinya, Charlie, saat ini, jauh di lubuk hatinya dia sedikit gugup dan khawatir. Dia tidak khawatir bahwa dia akan diekspos di depan keluarga kakek di malam hari. Tapi sulit untuk menahan diri, dengan perasaan berada di dekat mereka. Dalam hatinya, meskipun dia memiliki beberapa keluhan tentang apa yang telah dilakukan keluarga kakeknya saat itu. Namun secara tidak sadar, dia masih memiliki perasaan sedarah terhadap pihak keluarga ibunya. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, dia akan sangat dekat dengan mereka. Dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan gugup. Sementara itu, kakek nenek Charlie, dengan beberapa anak mereka, telah tiba di gedung Anbang di Manhattan. Naik lift sampai ke lantai atas gedung Anbang. Nicholas menghela nafas dan meratapi istri dan anak-anaknya di sekitarnya. Akan lebih baik jika Margaret masih ada. Dia berusaha keras untuk membangun gedung ini, tapi setelah gedung ini benar-benar digunakan, dia tidak pernah datang sekalipun. Wanita tua itu buru-buru berkata, "Kamu baru sembuh dari penyakit serius. Jadi, jangan pikirkan hal-hal sentimental itu, dan jangan lupakan tujuan kita datang ke New York hari ini." Nicholas bertanya dengan wajah bingung, "Untuk apa?" Wanita tua itu berkata tanpa daya, "Aku baru saja memberitahumu lagi di dalam mobil. Kami datang ke New York hari ini untuk melihat konser tunangan Charlie." "Oh," Nicholas mengangguk dan berkata, "Aku ingat. Untuk melihat konser tunangan Charlie." Setelah mengatakan itu, dia menatap wanita tua itu dan bertanya, "Bagaimana dengan Charlie? Apakah dia datang juga?" Wanita tua itu menatapnya kosong dan berkata, "Charlie belum ditemukan." Nicholas berkata dengan kesal, "Saya pikir mungkin otak saya tidak mengingat dengan baik. Charlie telah kembali, tapi aku melewatkannya." Wanita tua itu menghela nafas dan berkata dengan sedih, "Akan lebih bagus jika itu benar." Sambil berbicara, lift tiba di lantai paling atas. Sekelompok anak dan cucu, dikelilingi oleh keduanya keluar dari lift. Begitu lift keluar dari lantai atas gedung Anbang, ada lobi dengan jendela setinggi langit-langit dan pada saat itu, orang bahkan bisa melihat awan besar melayang, tidak jauh dari jendela. Gedung pencakar langit ini, yang diinvestasikan oleh Ibu Charlie saat itu, memiliki tinggi total 370 meter, melebihi gedung Chrysler dan gedung Bank of America di New York. Properti keluargaan terbesar, terbaik, dan termahal di Manhattan. Saat itu, Margaret bersikeras untuk berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan gedung Anbang. Terutama karena dia ingin menggunakan bangunan penting seperti itu untuk mendukungnya. Asuransi dan bisnis keuangan yang sangat penting baginya. Oleh karena itu, saat itu, dia baru berusia 20-an dan memimpin pendirian grup Anbang. Di bawahnya, selain gedung ini, ada perusahaan asuransi, perusahaan keuangan, dan bank komersial. Asuransi dan keuangan tidak diragukan lagi adalah industri yang membutuhkan kepercayaan besar. Dan fakta bahwa keluarga An membangun multimiliar dolar. Gedung Anbang di Manhattan adalah jaminan kredibilitas terbaik. Di dunia ini, ada banyak perusahaan asuransi dan keuangan. Tapi hanya sedikit perusahaan asuransi dan keuangan yang bisa membangun gedung pencakar langit di Manhattan, di mana setiap inci tanah adalah emas. Dan Anbang Group adalah salah satunya. Meskipun keluargaan dimulai di Los Angeles tetapi menjadi sangat besar dan kuat. Dari dua tempat lain, salah satunya adalah Silicon Valley, yang lainnya adalah New York. Bab 4494. Ketika Margaret berada di lembah Silikon, dia berinvestasi dengan harga yang sangat rendah di sejumlah besar perusahaan potensial di masa depan. Dan untuk lebih membantu investasi ini melakukan operasi modal yang lebih dalam, keluargaan datang ke Pusat Keuangan Amerika Serikat, New York, di mana inti dari seluruh keluargaan didirikan. Keluargaan memiliki banyak perusahaan grup dan investasi yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi kelompok inti sebenarnya dari keluargaan adalah grup Anbang. Setelah pembentukan grup Anbang, Margaret menggabungkan dana tersebut yang diinvestasikan di lembah Silikon ke grup Anbang.
menjadikan grup perusahaan modal Ventura internet terbesar di Amerika Serikat sekaligus. Dan juga perusahaan inti terpenting dari seluruh keluargaan. Kakek Charlie, Nicholas, telah bekerja di Anbang Mansion sebelum dia pensiun. Kemudian, dia menyerahkan pengelolaan bisnis keluarga kepada paman kedua Charlie, Marcus. Jadi ini menjadi kantor Marcus. Pada hari kerja, hanya paman buyut Charlie, Marshall, yang menemani pasangan tua itu di Los Angeles. Sementara paman kedua Marcus, paman ketiga Martel dan Bibi Tej semuanya bekerja di New York. Beberapa waktu lalu kesehatan Nicholas semakin memburuk. Jadi yang lain untuk sementara mengesampingkan pekerjaan mereka dan kembali ke Los Angeles untuk bersamanya. Nicholas telah menderita Alzheimer sejak dia meninggalkan kantor. Jadi dia hampir tidak pernah ke sini selama bertahun-tahun, dan ketika dia tiba-tiba kembali ke sini, dia agak bingung, jadi dia berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit. Menghadap pemandangan Manhattan, dan mendesah pelan. Bangunannya masih sama, tapi bagian luarnya sepertinya sudah banyak berubah. Marshall tahu bahwa ingatan Nicholas telah mundur ke 20 tahun yang lalu. Dan Manhattan 20 tahun yang lalu secara alami sangat berbeda dari sekarang. Jadi, dia pergi ke depan dan berbicara, "Ayah, Manhattan telah banyak berubah selama bertahun-tahun." Nicholas mengangguk, menunjuk ke sebuah bangunan yang lebih tinggi di kejauhan, dan bertanya kepadanya. "Marshall, gedung apa itu? Mengapa begitu tinggi?" "Saya belum pernah melihatnya sebelumnya." Marshall berkata, "Ayah, itu World Trade Center. Itu dibangun dan mulai digunakan beberapa tahun yang lalu, dan sekarang menjadi gedung tertinggi di New York." "Wow." Nicholas sedikit mengangguk dan berkata sambil berpikir, "Saya tidak punya kesan apapun." Marshall kemudian berkata, "Ayah, Anda belum pernah ke New York dalam beberapa tahun terakhir. Anda mungkin tidak banyak melihat bangunan ini." Nicholas tertawa pahit, otaknya tidak bagus, bahkan jika saya melihatnya, saya tidak dapat mengingatnya. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Marcus dan menginstruksikan. "Marcus, jika kamu bisa mendapatkan Charlie kembali di masa depan, bangunan ini harus diberikan kepadanya. Bagaimanapun juga, ini adalah kerja keras ibunya." Marcus berkata tanpa berpikir, "Baiklah ayah, aku akan menuliskannya. Setelah saya menemukan Charlie di masa depan, saya akan memberinya kepemilikan gedung ini." Nicholas mengangguk, mulutnya berceloteh pelan. "Aku ingin tahu apakah Charlie terlihat seperti ayahnya atau ibunya sekarang. Aku ingat dia lebih mirip Margaret ketika dia masih kecil." Wanita tua itu berkata, "Sebenarnya, dia lebih mirip Changing. Bayangan kedua orang tua memang ada, tapi aku merasa lebih seperti pesona Changing setelah dia dewasa. Dia pasti akan lebih mirip Changing. Pasti seperti ayahnya, dia anak yang tampan." Nicholas berhenti sebentar dan meratap, "Hei! Changing Changing. Bocah ini, di mana-mana dia baik, hanya tidak tahu bagaimana cara mengangkat." Nicholas tiba-tiba menjadi sedikit emosional dan berkata, "Katakan padaku, jika dia mendengarkanku, dia akan senang bergabung dengan keluargaan. Dengan karakterku, dengan memanjakan putriku. Apakah saya akan membiarkan dia menderita di keluargaan?" Nicholas tiba-tiba membentak, menyebabkan sekelompok orang saling memandang. Semua orang tahu bahwa ini adalah rintangan yang tidak dapat dilewati Nicholas di dalam hatinya. Dia tidak pernah mengerti, dengan kekuatan dan ketulusan keluargaan saat itu, mengapa Changing bersikeras untuk kembali ke East Cliff. Bab 4495. Tetapi yang lain tahu di dalam hati mereka bahwa pikiran Nicholas terlalu egois. Ketika dia menghadapi Changing, selalu ada pemikiran superior di tempat kerja. Itu seperti bos besar yang ingin merebus seseorang. Pihak lain hanya bisa mendapatkan 1 juta dengan pergi ke perusahaan lain. Namun ia rela menawarkan 10 juta bahkan puluhan juta. Semua, menurutnya, pihak lain tidak punya alasan untuk menolaknya. Tetapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Changing tidak mau menerima ranting zaitunnya? Hal ini membuat Nicholas frustrasi dan bahkan sedikit kesal. Awalnya, dia mengagumi Changing, meskipun kekuatan keluarganya jauh lebih sedikit daripada keluargaan. Dia bisa melihat bahwa Changing benar-benar seseorang, bahkan lebih baik dari ketiga putranya. Itu karena dia mengenali hal ini jauh di lubuk hati. Bahwa dia bertekad untuk membiarkan anak laki-laki ini bergabung dengan keluargaan. Karena dia tahu betul bahwa di antara anak-anaknya sendiri, hanya putri sulungnya Margaret yang paling menonjol.
Dan Changing tidak hanya setara dengan putrinya tetapi juga sangat saling melengkapi. Jika mereka berdua tinggal bersama dalam keluargaan, maka keluargaan pasti bisa bangkit pada waktunya. Mungkin bisa melampaui keluarga kerajaan Saudi dan keluarga Roth, berdiri di puncak dunia. Namun, Changing tidak setuju. Dia memiliki kebanggaan dalam hatinya dan ambisinya sendiri. Dia tidak ingin tinggal di keluargaan untuk mengambil yang sudah jadi. Lebih bertekad untuk kembali ke keluarganya sendiri, meskipun kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan keluargaan tetapi dia menginginkan itu. Sulit untuk bertahan, sulit untuk pergi, yang pernah membuat Nicholas sangat marah. Apa yang tidak bisa dia terima adalah putrinya bertekad untuk pergi bersama Changing, yang membuatnya semakin marah. Awalnya, dia ingin membuat Changing bersama Margaret. Tapi segalanya akan mengarah pada perang ayam dan telur, jadi bagaimana dia bisa tahan? Karena inilah Nicholas tidak baik kepada Changing. Dan hubungan mereka seperti musuh. Setelah Margaret dan Changing menikah di East Cliff, Nicholas menjadi marah setiap kali dia mendengar namanya, yang telah terjadi sampai sekarang. Wanita tua di samping melihat bahwa Nicholas berkelahi dengan dirinya sendiri lagi. Jadi dia buru-buru membebaskannya dan berkata, "Ayolah Nicholas, Changing telah pergi selama bertahun-tahun. Anda seharusnya tidak mengatakan kata-kata seperti itu di masa depan." Alis Nicholas berkerut marah dan dia bertanya balik dengan putus asa. Dia adalah orang yang tidak tahu bagaimana harus bersikap. Pada akhirnya, Margaret juga terlibat. Putriku telah dibunuh olehnya, dan aku bahkan tidak bisa memarahinya. Wanita tua itu berkata, Margaret memilih jalannya sendiri. Dan itu adalah keputusannya sendiri untuk hidup dan mati, bukan keputusan orang lain. Nicholas berkata dengan marah, "Kamu benar-benar tersesat dalam logika menipu diri sendiri." Meskipun Margaret memilih jalannya sendiri, Changing, sebagai suaminya, seharusnya melindunginya. Dia seharusnya selalu merawatnya dan memikirkannya. Bagaimana mungkin dia tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Margaret sebagai seorang suami? Wanita tua itu berkata dengan cemas dengan mata merah, "Tapi Changing tidak ada di sini lagi. Bagaimana Anda tahu dia tidak melindungi Margaret pada waktu itu?" Hanya saja hal-hal di luar kemampuannya. Dia bahkan memberikan hidupnya, apalagi yang bisa kamu minta untuk dia lakukan? Nicholas berkata dengan emosional, "Tidak bisakah aku membencinya setelah dia meninggal?" Setelah mengatakan itu, Nicholas melihat sekeliling pada anak-anaknya dan bertanya, "Apakah menurutmu bahkan jika Changing meninggal, aku masih bisa membencinya?" Anak-anaknya saling berpandangan, tidak tahu harus menjawab apa.